pencegahan terhadap penyebaran virus corona, kami dari Universitas Tribhuwana Kalbai sendiri juga sudah melakukan beberapa langkah-langkah strategis. Yang pertama di tanggal 18 kemarin, ya, di tanggal 18 kemarin kami sudah mengeluarkan edaran. Kami sudah mengeluarkan edaran untuk melakukan perkuliahan online, kuliah dari rumah. Dalam edaran itu kami mengatur per tanggal 23 Maret, ya, per tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 6 April 2020 mahasiswa kita arahkan untuk tidak datang ke kampus. Kita menghindari perkumpulan dalam jumlah yang banyak, sehingga mahasiswa kita persilahkan untuk dari rumah dan mengikuti perkuliahan secara online. Tetapi dalam edaran itu kami juga mengatur bahwa dosen tetap beraktivitas, dosen dan pegawai tetap berkantor. Kenapa? Kita inginkan untuk perkuliahan tetap berjalan, dosen menyiapkan bahan perkuliahan dan kemudian melalui perangkat Siakat e-Kampus yang sudah kita siapkan, dosen bisa berbagi bahan materi baik melalui bahan video maupun bahan audio, bahkan teks, jadi melalui teks, audio, bahkan video, bahkan juga melalui kuliah online. Di software kami Siakat e-Kampus itu sudah ada fasilitas-fasilitas itu. Kita ingin juga memang menggunakan momentum ini untuk menggunakan software yang sebenarnya sudah kita siapkan, tetapi memang dalam beberapa waktu ini belum bisa kita jalankan dengan baik. Sekalian di kesempatan ini kita uji coba momentum corona ini, kita ambil manfaatnya juga, gitu. Jadi selain kita memberikan kesempatan untuk ikut membantu mencegah penyebaran virus, tetapi kita berusaha juga untuk software yang sudah kita miliki ini dapat kita gunakan. Hitung-hitung ini bagian dari dukungan kita terhadap kebijakan pemerintah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan perkuliahan daring, sistem e-learning, ya kira-kira seperti itu. Tetapi baru sekitar beberapa waktu yang lalu kita mendapatkan informasi, ada seruan dari Majelis Sinode yang meminta kepada lembaga-lembaga pendidikan milik gereja sedapat mungkin memberi ruang kepada mahasiswa dan karyawan untuk bekerja dari rumah dan kuliah dari rumah. Saya kira itu sepintas yang juga saya tangkap arahan Ibu Ketua Sinode kepada kami sebagai lembaga yang berada di bawah KEMIT. Dan karena itu kami akan menyesuaikan. Saya kira ini langkah yang baik. Pemerintah juga sudah menganjurkan untuk kuliah dari rumah, kerja dari rumah. Gereja juga sudah serukan melalui Ibu Ketua Majelis Sinode sudah juga serukan untuk lembaga-lembaga pendidikan milik GEMIT. Sekiranya juga kita ikut mendukung kebijakan pemerintah dengan cara kerja dari rumah, kuliah dari rumah. Dan karena itu dalam beberapa waktu ke depan kami akan mengatur mengeluarkan edaran yang terbaru. Dan dalam edaran ini kita mengikuti apa yang diarahkan oleh Majelis Sinode, bekerja dari rumah, kuliah dari rumah. Nah, ini kita juga akan mulai dari tanggal 23 hari Senin depan sampai dengan tanggal 31 Maret. 23 sampai dengan tanggal 31 Maret kita berlakukan perkuliahan daring. Jadi dosen dan pegawai di rumah, mahasiswa juga di rumah, tetapi proses aktivitas perkuliahannya akan kita pantau melalui sistem Siakat e-Kampus yang kita miliki. Mahasiswa siapa yang mengakses dan tidak mengakses kita tahu. Dosen siapa yang menggunakan software ini untuk melakukan kuliah online dan tidak kita tahu. Dan karena itu saya kira ini juga menjadi momentum untuk kita beradaptasi dengan industri 4.0. Ini jadi momentum yang tepat juga untuk kita beradaptasi. Selain itu dari kampus kami juga ingin menyampaikan kepada masyarakat, kami juga ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa
beberapa hari ini memang banyak orang mencari hand sanitizer yang sepertinya agak sulit untuk didapatkan di apotek dan di tempat-tempat yang menyediakan. Mahasiswa kami bersama dosen sudah menyiapkan hand sanitizer, ya, hand sanitizer aloe vera gel, itu kira-kira seperti itu. Kita hitung-hitung biaya produksinya, ya, hitung-hitung biaya produksinya itu kira-kira sekitar 10.000 untuk 10 ml. 10.000 untuk 10 ml itu menurut teman-teman dari kimia, 10.000 untuk 100 ml. Dan karena itu sebagai bentuk dukungan sosial, sumbangan sosial kampus kepada masyarakat, kepada ya siapapun yang membutuhkan, kalau kesulitan mencari hand sanitizer di apotek maupun di tempat-tempat yang menjual, kampus menyediakan itu. Cukup dengan menggantikan 10.000 per 100 ml. Wadahnya disiapkan sendiri. Kalau kami sudah mendapatkan wadah, kita mungkin bisa menyiapkan dalam kemasan. Produksi massal misalnya. Ya, kita bisa siapkan produksi yang minimal untuk menjawab kebutuhan masyarakat di Kabupaten Alor dalam beberapa waktu ke depan. Ya, kira-kira seperti itu. Kami sudah juga menyiapkan hand sanitizer hasil produksi mahasiswa bersama dosen kimia Universitas Tribhuwan Akomodasi. Berarti sekitar besok atau lusa begitu masyarakat sudah bisa berkunjung? Sore ini sudah bisa. Oh ya, sore ini sudah bisa ya? Sebenarnya sudah ada, tetapi karena yang disiapkan ini jumlahnya terbatas, tapi kita melihat sepertinya ada kebutuhan pasar yang tinggi, sehingga kami sudah sampaikan kepada Prodi, biaya untuk penyediaannya kami siapkan dulu. Silahkan masyarakat yang membutuhkan bisa menggantikan biaya produksi. 100 ml 10.000. Kira-kira seperti itu. Atau kira-kira sekitar botol aqua, ya, botol aqua yang 600 ml itu 50.000 atau mungkin 60.000. Jadi intinya itu mahasiswa mulai besok ya. Itu di ini belajar dari hari Senin, terhitung mulai hari Senin. Belajar dari rumah. Mahasiswa belajar dari ya, siap. Mungkin ada pesan-pesan Bapak untuk masyarakat luas dalam menghadapi virus corona ini? Ya, kalau kita baca, kalau kita ikuti dalam pemberitaan, saya kira ini satu virus yang memang yang cukup berbahaya, ya, yang sangat berbahaya, dan karena itu ya saya kira ada arahan juga untuk kita perlu menghindarkan diri dari ruang-ruang publik, ruang-ruang yang berpeluang untuk kita berinteraksi dengan orang-orang yang berisiko. Kita memang ya percaya bahwa ya bisa kita jaga diri mungkin, tapi kalau kita tidak kalau kita ceroboh bisa saja kita juga terjangkit. Dan karena itu sedapat mungkin masing-masing kita bisa membatasi diri, kita memanfaatkan kesempatan yang diberikan kepada pemerintah atau lewat lembaga pendidikan, anak-anak yang diberikan kesempatan di rumah untuk belajar dari rumah, bekerja dari rumah, ya hendaknya juga memang kita menggunakan ini untuk mengisolasi diri, membatasi diri dari aktivitas-aktivitas yang membahayakan. Jangan sampai kita justru memanfaatkan waktu ini sebagai waktu libur dan kita juga justru ada di tempat-tempat yang lebih berisiko. Jadi ya saya kira seperti itu, kita perlu menjaga diri, menghindari diri dari keadaan-keadaan yang berisiko. Tetapi mungkin saya semacam punya harapan juga, kalau kita bisa membatasi diri, kita bisa menjaga diri, maka mungkin pemerintah melalui dinas kesehatan sekiranya di tempat-tempat kedatangan, apakah itu di bandara, apakah itu di pelabuhan, ada tenaga yang dikhususkan di sana untuk bisa melakukan pengawasan dan pemeriksaan kesehatan bagi penumpang atau tamu-tamu yang datang dari lokasi atau dari wilayah-wilayah yang berbahaya. Kalau terdeteksi, ya sekiranya juga sudah harus ada suatu lokasi yang dikhususkan untuk menjadi tempat karantina, supaya yang berisiko dia jangan kemudian
menularkan kepada kita yang lain. Kalau yang sudah terlanjur di alur, ada yang sudah terlanjur terinfeksi, ya saya kira kita percaya kepada dinas kesehatan untuk bisa, ya rumah sakit untuk bisa mengatur. Dan karena itu siapapun yang hari ini yang mengalami gejala-gejala yang serupa dengan gejala apa yang dialami oleh penderita akibat virus COVID-19 ini, ya saya kira segera berusaha untuk melapor, sehingga jangan sampai ya kita menularkan kepada orang yang lain. Jadi ini mungkin bisa ya berusaha untuk bisa mendapatkan pertolongan yang tercepat. Mungkin ada hal lain lagi? Ya, saya kira beberapa hal itu yang dapat saya sampaikan. Dan ya mari kita gunakan waktu selama ya beberapa waktu ke depan, 14 hari kalau tidak salah ini, untuk kita gunakan juga untuk yang merenungkan kembali ya mungkin saja ada hal yang memang salah dalam sikap perilaku hidup kita. Kita mungkin bisa berusaha untuk memperbaiki. Kalau kita punya soal dengan lingkungan, ya kita mungkin bisa juga berpikir untuk kembali memberikan perhatian kepada lingkungan, sehingga lingkungan tidak kemudian menjadi ancaman bagi kita. Saya kira hari ini virus corona ini ya karena alam, karena lingkungan hampir tidak bersahabat dengan kita, sehingga ya oleh lingkungan ada sejumlah hal, ada virus-virus yang kemudian bisa memusnahkan kita. Saya kira itu saja yang bisa saya tambahkan.